Sahabat MDRT. Felixandro Ruby adalah seorang entrepreneur. Ruby memulai Wonder Bites & Co pada tahun 2014, sebuah digital agency yang membuat konten kreatif untuk klien seperti Indofood, Harvest Cakes, dan Unilever. Setelah berproses, Ruby menemukan ikigainya untuk belajar, berkarya, berbagi di marketplace sebagai pengusaha dan di sosial media sebagai content creator. Sekarang ini, Felixandro Ruby aktif sharing life skill di Instagram @Felixandro dan di podcastnya 30 Days of Lunch. Dengan guest yang beragam, mulai dari Gary V sampai Najwa Shihab, obrolan podcastnya membahas topik self-improvement, mulai dari pergalauan karir sampai tips investasi. Sahabat MDRT, mari kita sambut dengan hangat Felixandro Ruby. Halo teman-teman mau belajar, senang sekali hari ini saya bisa berbagi kepada teman-teman di MDRT Day. Kenalkan, nama saya Ruby, atau lebih sering dikenal dengan @Felixandro kalau di Instagram. Itu nama asli ya, by the way ya, bukan hanya untuk sekedar personal branding. Tapi teman-teman, ada alasan dan ada begitu banyak konsep di belakang nama, kenapa saya pakai abu-abu, kenapa saya sharing apa yang saya sharing, dan bagaimana akhirnya saya bisa grow audiens saya dari 0 sampai puluhan ribu dalam waktu kurang dari 2 tahun. Nah, saya nggak mau berlama-lama berkenalan di sana ya. Nanti sambil saya bercerita, biar perkenalan itu terjadi dengan sendirinya. Saya akan langsung mulai dengan obrolan kita hari ini, personal branding. Sebenarnya personal branding itu apa sih teman-teman? Kata yang udah digaung-gaungkan terus kayaknya selama tahun ini. Saya ngerasa personal branding ujung-ujungnya adalah bagaimana cara kita bisa menceritakan diri kita, lalu kita amplify lewat medium media sosial. Right? Secara online gimana kita congorkan lagi lebih kuat gitu. Right? To put in context buat teman-teman semua di sini, buat apa sih personal branding? Saya rasa nggak terlalu masalah kok sekarang. Saya jualannya masih oke kok. Well, saya juga pernah ada masanya saya menjadi orang sales, orang marketing yang fokusnya adalah gimana berjualan, gimana mengembangkan brand. Ini yang saya tangkap. Kita mesti bisa ngebalance antara kita approach sama attract. Kalau kita approach teman-teman, kita akan ketuk pintu terus, kita akan cold calling, kita punya audiens yang menurut saya cenderung terbatas, limited. Kenapa? Setelah semua kontak person di handphone kita hubungin, lalu temannya teman kita hubungin, terus siapa lagi yang mau kita hubungin gitu, right? Circle kita kemungkinan besar nggak akan bertumbuh lebih cepat daripada kecepatan kita ngontekin orang. Nah itu yang saya maksud dengan gaya approach ya, ngetokin pintu, a bit slow dan pertumbuhannya limited. Nah, yang saya pengen introduce adalah personal branding sehingga kita bisa meng-attract audience kita. Kita bisa create our own tribe dan ujung-ujungnya punya audience sendiri, punya market sendiri, dan audience ini akan terus berkembang, terus bertumbuh selama kita terus mengembangkan personal branding kita ini. Saya juga ngerasa bahwa kalau kita terus menggunakan gaya ketok pintu, audiens-audiens zaman sekarang juga makin pintar ya teman-teman ya. Bayangkan nih ya, kalau suatu hari kita terima telepon, kata-kata pertamanya gini, siang dengan Pak Ruby, boleh saya minta waktunya sebentar? Di kepala kita langsung muncul apa? Wah, ya ini orang mau jualan lagi nih, gue mau ditawarin apa nih? Males nih, ini either KTA gitu mungkin atau insurance, atau mungkin promo whatever gitu. Kita udah langsung males. Nah, kita pengen gimana caranya supaya bukan kita lagi yang ngetokin pintu, tapi orang yang nanya sama kita. Keren banget sih yang lo kerjain, gue pengen tahu deh. Keren banget sih produk yang lo ceritain, kok kayaknya menarik ya? I want to know more. Nah, untuk bisa sampai ke sana teman-teman, jalannya adalah dengan perlahan-lahan kita ngebangun trust, ngebangun reputation kita. Personal branding ujung-ujungnya ini teman-teman. Ya, bukan sekedar pencitraan. Kalau pencitraan menurut saya, kita tidak menjadi diri kita sendiri. Akhirnya ada gap antara
apa yang orang lihat secara online, apa yang orang lihat dari konten kita, dari sosmed kita dengan realitanya. Nah, itu bahaya ketika nanti orang ketemu ya dan melihat bahwa orangnya beda ya. Nah, justru malah terjadi distrust di sana. Kita pengen supaya kita punya level of trust yang tinggi banget, kita punya level of trust yang bagus banget sehingga reputasi kita terbentuk dengan sendirinya. Kalau udah punya reputasi ini teman-teman, kita nggak lagi jualan, kita itu lagi solving problem. Dan kita nggak lagi jualan, kita itu lagi clarifying confusion-nya orang. Nah, itu yang akan terjadi kalau kita konteksnya, fokusnya, intentionnya adalah building trust, building reputation. Dan ini yang saya alami ya teman-teman ya. To a certain extent, sampai akhirnya orang-orang akan bisa bilang gini, nggak apa-apa kok, Mas Ruby gue dijualin sama lo. Karena apapun yang lo jualin, gue percaya. Selama ini, lo udah memberikan rekomendasi, memberikan ilmu, memberikan saran, yang menurut gue bermanfaat banget. Makanya apapun yang lo jualin, I'm okay with it. Because I trust you and your reputation. Oke? Nah, gimana sih teman-teman kita building reputation ini yang akan saya bahas selama 40 menit ke depan. Building reputation is a lifelong process. Dan hidup, karir, pekerjaan teman-teman semua sekarang is a lifelong process kan. Coba saya tanya teman-teman di sini yang udah cukup lama mungkin atau baru mulai berkarir, saya yakin di sini semua adalah winners. Di sini adalah semua pemenang. MDRT gitu judulnya. Kemungkinan besar besok teman-teman masih ngerjain ini kan. Bulan depan masih ngerjain ini kan. Atau bahkan tahun depan masih ngerjain ini. Kalau teman-teman setahun 2 tahun ke depan minimal ya, saya nggak mau ngomong panjang-panjang, masih akan ada di sini. Maka teman-teman semua punya cukup waktu untuk build your personal branding. Saya akan kasih contoh 2 orang teman saya, di mana mereka ngebangun personal branding kita lewat sosmed. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, di sini ada namanya Richard, itu udah lebih dari 90.000 followers. Ya. Lalu ada satu lagi teman saya namanya Ivy, ini udah lebih dari 100.000 followers. Ini dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ya. Lanjut lagi teman-teman, supaya teman-teman di sini nggak ngerasa kayak ini Ruby siapa sih bullshitting mungkin ya. No, I'm going to tell you the fact, I'm going to tell you my experience, and I'm going to tell you what works and what doesn't menurut pengalaman saya. Oke? Ini adalah account yang saya bangun Januari 2018 gitu. Hari ini udah sekitar 60-an ribu followers. Kemudian saya juga ngebangun trust, ngebangun reputation-nya lewat podcast. Aku punya podcast namanya 30 Days of Lunch. Dari podcast inilah akhirnya saya dibukakan pintu untuk bisa bertemu dengan orang-orang keren. Kita sempat rekaman bareng sama Mbak Najwa Shihab, kita sempat rekaman ngobrol sama founder salah satu e-commerce unicorn, teman-teman tahu lah ya ini siapa. Tapi menurut saya yang paling ultimate memberikan happiness adalah dari podcast ini kita bisa dipercaya untuk menjadi saluran berkat. Kita sempat bikin beasiswa untuk 6 orang dan setiap orang itu value-nya 30 juta. Mereka bisa bersekolah lagi, mereka bisa ngelanjutin karir mereka bisa upgrade karir mereka. Nah itu sejauh personal branding bisa membukakan diri saya ke jembatan-jembatan, ya, ke peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Nah, saya pengen ajak teman-teman dalam perjalanan ini. Dan saya akan mundur sedikit untuk meyakinkan teman-teman bahwa personal branding ini penting banget dan bisa berguna banget buat kita kalau kita invest waktu di sana. Ya. Nah, ini teman-teman, saya dulu adalah sales alat berat teman-teman. Ya, masih mirip nggak, kelihatan nggak? Mirip-mirip? Oke, ya. Dulu masih zamannya polem ya, poni lempar. Ketika saya menjadi sales pun, saya udah melek banget bahwa saya nggak bisa selamanya cold calling, nggak bisa selamanya knocking on door. Saya mesti build personal branding saya mesti build sesuatu yang sifatnya everlasting online. Ya, karena orang-orang juga arahnya ke sana. Udah berapa banyak orang yang mencari segala sesuatu sekarang lewat handphone. Ya, ini saya lagi ngomongin tahun 2007 ya. Ketika saya masih di alat berat ya, 13 tahun yang lalu, saya udah punya pemikiran ke sana. Akhirnya dengan saya build personal branding, setahun 2 tahun kemudian mulai berbuah. Kalau orang mencari kata kunci tertentu di alat berat ya,
itu akan muncul nama saya di search Google di halaman pertama dan di image-nya Google di halaman pertama juga. Nah dari situlah sales saya grow terus, bahkan tanpa saya harus tiap hari rutin mungkin 10, 20, 30 orang saya cold calling. Ya. Nah di situ aja saya udah ngerasain manfaatnya. Lebih dari situ lagi teman-teman, ya, saya mau bilang bahwa saya berangkat dari background yang gak ada hubungannya sama sosmed, background yang gak ada hubungannya sama bikin konten, tapi saya belajar pelan-pelan, akhirnya kebentuklah personal branding saya yang kedua, waktu itu sebagai food blogger and traveler, ya, dengan nama @CaptainRuby. Jadi account yang berbeda lagi ya. Long story short, dalam perjalanan 3-4 tahun, akhirnya saya berhasil untuk membangun audiens, ya, dan audiens ini ngebawa saya kepada kesempatan yang mengubah hidup saya. Waktu itu saya diajak sama Netflix untuk mengunjungi 5 negara, datengin 5 chef terbaik di dunia, dan bikin konten bareng sama mereka. Ini videonya. Cukup, itu sedikit perkenalan dari saya. Lanjutnya teman-teman, personal branding bisa dibawa kemana lagi nih? Biar ceritanya nggak cuma saya doang ya. Ada teman-teman saya juga yang mempraktekkan ini dan impact banget ke bisnis mereka. Contohnya Rius. Ini sebenarnya angkanya nggak real time, udah telat mungkin setahun kali ya, sejak pertama kali saya screenshot ini. Sekarang crowd-nya dia udah jauh bertumbuh. Bayangin teman-teman, audiens dia itu sampai ratusan ribu kalau di YouTube, begitu juga di Instagram. Tapi kalau kita ngelihat account bisnis dia, 10 ribuan. Ya, ketika saya ngobrol ini sama dia bilang, Rub, gue itu ada masanya bingung gimana mengembangkan lagi branding bisnis gue. Kenapa? Well, bisnis gue rice bowl, menunya let's say ada 6. Senin gue posting, Selasa gue posting, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 6 habis. Minggu depan gue posting yang sama lagi, ulang gitu. Nah, there is a limit untuk produk-produk seperti ini. Akhirnya dia bilang, kayaknya gue lebih mending pakai uang dan tenaga gue untuk build personal branding gue. Nanti ketika orang udah kekumpul audiensnya, gue baru review. Gue tuh punya bisnis loh, gue tuh punya produk loh, namanya Steakbowl. Right? Nah, strategi dia ini akhirnya mendatangkan profit yang luar biasa banget. Teman-teman bisa baca di sini dia nge-DM ke saya, income-nya itu revenue-nya naik ratusan % semenjak dia ngebangun personal branding dia. Ya. Tapi di luar itu teman-teman, saya juga mau kasih satu contoh orang. Ya. Ada yang kenal nggak sama orang ini? Kalau nggak kenal, coba bayangkan malam-malam di saat teman-teman lapar, lalu bingung mau makan apa, lalu pergi ke dapur, teman-teman buka apa? Masak apa? Mie instan. Nah, ini bosnya mie instan terbesar nih, ya, di Indonesia. Axton Salim. Dia aja teman-teman, udah bikin, lihat berapa konten? 2.000 posting di Instagram. Untuk ngedapetin audiensnya sekarang. Ini juga screenshot yang agak telat. Teman-teman bisa buka lagi account dia. Udah jauh lebih tinggi dari sekarang. Tapi bayangin, dia mau invest waktu 2.000 posting karena dia tahu gua mesti build personal brand gua dan itu akan bermanfaat buat bisnis gua, buat masa depannya gua dan juga perusahaan gua. Gitu. Nah, bagaimana caranya dimanfaatkan ini? Well, teman-teman bisa ngelihat sekarang hampir semua launching hal-hal keseruan online. Baik, kemarin tiba-tiba ada dance TikTok baru untuk brand mereka, dia ikutan dance TikTok, dia taruh di Instagram. Kemudian ada produk baru launching ya, mie instan apa? Muncul juga. Dan itu ngebantu create hype. Kenapa? Bosnya aja mau ngelakuin, bosnya aja mau makan, bosnya aja mau joget. Ya, itulah the beauty of personal branding. Bahkan dia bisa ngebawa ini untuk jadi bahan riset. Ini salah satu foto yang saya suka banget. Dia posting ini akan bikin susu rasa durian, teman-teman. Ya, susu rasa durian ini akhirnya bikin hype di mana orang komen, wih gila nih kapan keluarnya gitu ya. Menarik banget rasanya, penasaran gitu. Orang lupa, dia ngepost ini pas April Mop. Jadi ternyata ini bercandaan ya teman-teman ya. Cuma ini bisa menjadi riset buat dia. Kalau beneran dia keluarin, bakal ada marketnya enggak? Nah ketika kita udah punya audience, mau kita apain, untuk guna apa aja,
Itu bisa. Right? I think by now teman-teman udah convinced bahwa personal branding butuh dan teman-teman bersedia untuk menginvestasikan waktu untuk ngebangun personal branding teman-teman. Karena this is the game yang sedang terjadi and you want to bet on the future. Karena arah dunia lagi ke sana. Dan teman-teman, life is a long game. Why are you playing it short? Alright? Siap? Kita mulai ya. Sekarang masuk ke esensinya kita. Saya masih punya waktu ada sekitar 30 menit. Let's go. Kita drill satu persatu. Kita mulai dengan personal branding mentality. Apa sih personal branding mentality? Karena saya ngelihat ada begitu banyak orang yang pengen build personal branding mereka, tapi nggak punya mentalitasnya teman-teman. Ya, nggak punya drive-nya. Belum tahu apa yang mesti gue ngelakuin. Saya akan simplify dalam satu kalimat. I build my tribe by sharing content that gives value using the right medium for a good cause. Ya, teman-teman cukup foto, screenshot, simpen aja kalimat ini, lalu perhatikan mana yang saya garis bawahi, kita akan pelajari kata kunci itu dalam 30 menit ke depan. Ada kata tribe, gimana kita ngebangun audience, ada kita ngebangun konten yang baik, konten yang valuable, menggunakan alat distribusi, medium yang tepat, dan untuk tujuan-tujuan yang baik. Ya, kita ulik satu persatu sekarang. Oke? Saya akan mulai dengan tribe dan good cause. Gimana caranya kita menemukan audiens kita, gimana caranya kita menentukan, oh ini target market gua, oke tujuan gua mau kayak gini. Dan kenapa penting juga kita punya tujuan yang baik. Karena gini teman-teman, orang itu tertarik dengan personal brand kita bukan hanya karena kita jago, kita hebat, kita keren. No, orang juga pengen tahu kenapanya. People want to know your why. Ya. Nah, tapi sebelum ke sana, banyak orang yang bahkan masih punya isu mendefinisikan what-nya dia. Gue itu ngapain sih sebenarnya? Apakah gue hanya sales aja? Apakah gue hanya agent aja? Atau gue sesuatu yang lebih daripada itu? Atau gue melihat diri gue sebagai pebisnis. Atau gue director, agency, atau apa. Right? Nah, coba clarify ini dulu teman-teman. Saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Apa sih yang teman-teman kerjain? What do you do? Dan kalau teman-teman ngerjain itu, lalu ada orang lain yang ngerjain yang sama, apa yang bikin lu beda? What makes you different from others doing the same? Ya, sambil teman-teman mikir, fotoin, screenshot, sambil catat ya. Catat, oke? Berikutnya, setelah tahu what-nya kita, coba gali why-nya. Ketika kita menggali kenapa sih kita ngerjain segala sesuatunya, kenapa lo di industri ini? Kenapa lo di bisnis ini? Kenapa sampai sekarang lo masih gak nyerah? Dan kenapa lo masih mau stick dan percaya banget sama apa yang lo kerjain sekarang? Kenapanya lo pasti beda sama orang lain, walaupun yang lo kerjain sama. Lo sekarang adalah agent, bisa jadi kenapanya adalah ada satu momen di dalam hidup lo di mana lo mengalami kejadian, keluarga lo harus kehilangan begitu banyak, bukan cuma orang yang kehilangan, kedukaan, tapi secara materi juga. Karena lo mesti masuk rumah sakit, berobat, segala macam, mungkin keluar negeri, akhirnya mungkin lo sampai harus menggalang dana, capek secara fisik, mentalnya itu gak worth it. Sehingga lo gak pengen orang-orang lain mengalami hal yang sama juga. Lo gak pengen orang-orang mengalami momen seperti yang lo alami. That could be your why. Why-nya lo adalah supaya orang-orang gak perlu ngerasain pedih yang lo ngerasain. Lo pengen orang-orang well insured supaya gak perlu ngalamin kejadian yang sama. Nah, why-nya yang teman sebelah lo yang sekarang juga bisa beda lagi. And it's okay. Ya, temukan why-nya lo dan itu akan menjadi bahan bakarnya lo selama build personal branding ini. Dan itu akan menjadi daya tarik buat orang-orang yang ngedengerin konten atau personal branding lo. Oke? Saya akan bantu simplify dengan kalimat ini teman-teman. Kalau masih nggak kebayang, lengkapin aja kalimat ini. I help, titik, tulis di sini siapa yang kalian bantu,
orang kek, organisasi kek, kelompok komunitas tertentu kek, ya. To ini maksudnya adalah apa yang kalian bantu. Ya. Kalian ngebantu mereka untuk ngapain? Gitu. By caranya gimana? Ya, I help to by Kembali silakan teman-teman screenshot dan saya bahkan mau challenge teman-teman kalau setelah acara ini coba tulis, jawab, posting dan nge-tag ya. Saya pengen ngelihat apakah teman-teman benar-benar niat dan seniat itu untuk build personal branding lo semua. Ya. Ini kalau versi saya mungkin saya akan tulis seperti ini. I help small medium business professionals, people in their 20-something to discover and amplify their best self. Ya, untuk menemukan sisi terbaik mereka dan mengeluarkannya, menceritakannya dengan cara yang terbaik. Caranya gimana? Dengan saya berbagi hal-hal yang saya berharap saya pengen tahu juga waktu di umur 20-an. Things I wish I knew when I was 20. Ya, dan ini kejadian banget di semua hal yang saya bikin secara online. Saya menghidupi ini banget. Ya, akan banyak cerita dan contoh yang bisa saya praktekin. Berikutnya teman-teman, pengejauhan tahan dari what, why, dan personal branding statement kita di mana sih? Paling simpel di profile sosial media kita dulu. Ini yang menjadi anatomi yang saya sebut dari power profile. Ya, pertama, kita bisa ngelihat dari username kita. Pakailah username yang, sorry itu saya, jangan yang alay-alay ya teman-teman ya. Gitu. Felixandro, Ruby, terus Ruby-nya R-nya pakai angka 1 sama 2, terus A-nya pakai angka 4. Come on. Ini 2020. Gimana caranya lu build trust and credibility, ya? Gimana caranya lu meyakinkan orang kalau namanya aja alay. Right? Fix that dulu. Pakailah username yang ada powernya gitu, yang bikin orang tertarik. Nah kemudian profile picture, ini juga salah satu hal yang orang tuh kadang-kadang ngerasa, ngapain lah gue invest foto profile yang bagus gitu. Come on man, kita invest 1, 2, 3 juta, dapetin foto profile yang proper, itu value-nya bisa dibawa seumur hidup fotonya, bisa dipakai seumur hidup, nggak cuma di Instagram teman-teman gitu, bisa di WhatsApp teman-teman, profile picture. Siapa di sini profile picture-nya masih gambar lu lagi makan, lu lagi jalan-jalan, atau pakai celana pendek, or sama baby, or anything yang mungkin nggak mewakili profesionalitas teman-teman, right? Nah, profile picture ini bermanfaat banget. Invest in that, ya. Kemudian kita masuk ke yang saya sebut sebagai personal brand statement tadi. Tulislah di bagian description. Orang kalau buka itu expect-nya dapat apa sih? Ngelihat apa sih? Belajar apa sih? Dapat ilmu apa sih? Alasannya apa gue mesti follow lu? Kalau nggak ada alasannya ya nggak heran followers kita segitu-segitu aja. Gitu. Right? Nggak ada yang sesuatu yang cukup menarik. Lalu bawahnya saya sarankan teman-teman untuk masukkan, well bahasa saya sih street cred ya, street credibility kita. Pembuktian bahwa kita udah pernah practice what we preach. Kita mau ngajarin orang, kita mau bilang bahwa follow gua nih, apa yang gua ngomongin seru, menarik. Lah tapi karya kita apa? Tunjukkan di sini. Oke, karya-karya itulah yang akan bikin orang, wow, this guy is actually good. He's not kidding. Dia udah pernah walk the talk. Alright? Nah, lalu ada juga tempat untuk call to action. Di sini teman-teman bisa taruh macam-macam ya. Terserah lu mau jualannya apa, lu mau minta orang ngapain, taruh aja di situ linknya. Alright? Saya senang pakai Linktree karena bisa langsung buka dan bisa masukin berbagai macam link. Dan ini yang terakhir yang orang jarang manfaatkan, padahal sebenarnya ini real estate yang lumayan prime. Highlight section. Lihat teman-teman di sini di highlight section, saya taruh beberapa hal yang menurut saya bisa ngebantu kredibilitas saya, bisa ngebantu saya mengamplify story saya. Saya masukin, saya pernah ngomong di TED Talk, saya masukin ucapan welcome, supaya apa? Isinya itu kalau diklik, orang-orang yang baru datang ke profil saya, hopefully akan ngeklik, dan ketika mereka lihat halaman welcome, bisa langsung menemukan hal-hal yang paling seru dari account saya di situ dulu. Ya, jadi saya memperpendek proses pengambilan keputusan mereka. Ini orang keren gak sih? Lihat welcome-nya, harusnya itu udah cukup untuk meyakinkan. Itu kayak brosurnya saya di situ. Ya, nah manfaatkan highlight ini untuk, again,
menambah street credibility teman-teman semua. Alright? Bisa achievement, bisa experience, bisa values, bisa anything. Ya, anything yang menambah kekuatan story teman-teman. Oke? Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ingat ya, personal branding mentality ini lagi tadi. Kita sekarang masuk ke kata value. Lalu gimana caranya, Rob, gua kasih value ke orang? Value kayak apa yang lo maksud? Intinya, teman-teman, either lo educational or entertaining. Either lo ngasih manfaat atau lo menghibur. Kalau lo bisa gabungin dua-duanya, even better. Lalu gimana cari cara untuk tahu konten apa yang lo mesti bikin supaya itu menghibur dan bermanfaat? Seringkali teman-teman, kita terjebak sama ini. Kita punya begitu banyak hal yang kita pengen sampaikan, kita punya begitu banyak hal yang kita pengen ngomong ke orang, tapi kita lupa bahwa itu belum tentu orang interested. Ya. Jadi saya mau memperkenalkan kepada teman-teman dua circle ini. What you want to say, cari irisannya dengan what your audience interested in. Jangan fokus ke apa yang lo mau ngomongin doang gitu. Right? Makanya postingan lo, makanya konten lo gak menemukan audiensnya. Kenapa? Kayak lo lagi bikin diri lo happy aja gitu. Tapi orang lain gak dapat, orang lain gak kena. Kontekskan ke mereka. Cari relevansinya. Nah, irisan antara apa yang lo mau ngomong dan apa yang mereka tertarik, itulah relevansi. Oke? Saya gali lagi buat teman-teman. Untuk memudahkan, coba jawab dulu pertanyaan ini. Ya, teman-teman coba jawab. Apa sih masalah-masalah dari audiens lo? Mereka tuh kalau galau, galaunya galauin apa? Di season hidup mereka sekarang, baik di umur 20-an, 30, 40, beda-beda kan? Right? Ada yang 20 udah nikah, ada yang 40 baru nikah. Ya kan? Ada yang 30 punya anak, ada yang mungkin 20 awal udah punya anak. Nah itu yang saya bicara season. Right? Kegalauan mereka itu beda-beda dalam setiap season hidup. Dalami itu teman-teman. Right? Kemudian kalau kita udah tahu itu, bisa nggak kita solve? Baru masuk apa yang kita mau ngomong. Right? Itulah irisannya. Ya. Kalau mau dikontekskan lagi supaya lebih seru, cari tahu. Mereka itu hangoutnya di mana sih? Mereka itu kalau dengerin lagu apa sih? Musisi apa yang mereka follow? Kalau nonton konser siapa? Kalau dengerin podcastnya siapa? Kalau follow Instagram siapa yang mereka follow? Drama Korea apa yang kemarin mereka habis nonton? Gunanya apa? Kita jadi bisa mengkontekskan, misal ada drama Korea yang punya masalah keluarga seputar parenting seperti film sebutlah ABC. Film ini kemudian kita kaitkan dengan topik yang kita mau ngomong. Kawinkan, jadilah relevansi. Menarik buat audiens kita, kenapa? Karena mereka pencinta drakor. Right? Sehingga bersedia untuk di-infuse dengan cerita-cerita, dengan values-valuesnya kita. Ya, ini saya udah sering banget lihat. Akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman di dunia finance yang mengkontekskan soal investasi, soal nabung, soal insurance, dikaitin ke apa? Ya ke film-film seperti Itaewon Class, seperti The World of the Married, gitu. Nah teman-teman mau nggak mendalami audiens teman-teman sampai sedalam itu, sehingga ketika lu ngomong relevan sama mereka. Dan saya udah buktiin loh teman-teman, saya kasih lihat ya, kasih saya waktu 2 menit, untuk membuktikan bahwa sebenarnya kalau kita udah punya trust, kita udah punya reputasi, orang dijualin pun nggak masalah kok. Asal dijualin dengan cara yang asik. Ya, siap? Let's go. Nah, saya sengaja bikin topik yang berlawanan dengan apa yang biasa orang ngomong. Money can buy happiness. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, langsung saya tulis, lo yang bener mas. Karena saya tahu orang-orang pasti akan ngerasa, wait. Ini bener apa enggak nih? Saya buktikan bahwa ada risetnya kok. Dan di dalam riset ini bilang bahwa bisa orang mencari happiness, bisa orang membeli happiness. Tapi caranya gimana membeli happiness? Saya bagikan berikutnya. Cara membeli happiness yang pertama adalah kita membeli yang namanya experience. Pengalaman kita jalan-jalan, ketika jalan-jalan ketemu orang tertentu. Kalau saya
Saya seneng jalan-jalan, nggak cuma sekedar makan, nggak cuma sekedar pemandangan, tapi saya biasakan untuk cari teman yang kebetulan lagi di negara itu. Nah, biasanya ada tuh. Terakhir saya ke Jepang, saya ketemu salah satu followers yang ternyata dia juga adalah animator, bikin komik, jadi ngobrol, jadi ketemu, itu kan experience. Yang akhirnya saya beli dengan uang. Bisa punya teman baru, bisa punya network baru. That for me is happiness. Atau bisa juga teman-teman beli happiness dengan cara nomor 2, beli waktu. Sering gak sih kita ngerasa bahwa, aduh gila kalau bisa gue gak ngerjain ini, gue gak pengen ngerjain ini gitu. Bisa kalau kita mau, kita tukarkan uang kita dengan tadi, waktu. Ya, makanya adalah ojol makanan, maka adanya delivery makanan. Makanya ada bahkan kita bisa beli groceries pakai aplikasi. Kenapa? Gue menghemat waktu gue 1 jam, 2 jam pergi milih daging, milih sayur, milih telur, belanja. Menurut gue, udahlah gak penting, orang lain aja yang kerjain. Bisa. You can buy happiness dengan cara beli waktu. Nah yang ketiga teman-teman, ini lihat ya, udah mulai masuk ke call to action nih, udah mulai masuk ke brand nih. Saya tulis, kita juga bisa beli sanity atau bisa beli namanya peace of mind. Artinya apa? Ketika kita dalam keseharian bekerja, kita selalu ada ketakutan. Gimana ya kalau misalnya gue sakit? Gimana kalau misalnya gue kenapa-napa? Gue perjalanan ke luar negeri, kalau ada something happen gimana? Well, semua itu sekarang bisa diselesaikan kalau kita mau membeli peace of mind dengan beli aja asuransi. Nah, masuk akhirnya. Saya tanya ke orang-orang, bagaimana dengan lo? Bagaimana versi happiness yang mau lo beli dengan uang? Right? Dan slide terakhir, kalau ini bermanfaat buat lo, kalau lo ngerasa ini berguna, ada loh produk yang lagi bagus banget dan bisa memberikan lo peace of mind. Masuk ini si brand. Masuk dia bisa ceritain segala benefitnya dia. Dan ini yang seru teman-teman ya. Responnya. Bacain comment section, lo akan bisa ngeliat banyak banget hal seru. Saya pilih beberapa yang menarik. Kita tonton ya. Lihat nih si Daniel bilang, this is an example of how advertisement can be told in a very interesting way. Bahkan orang pun sadar ini iklan, tapi nggak apa-apa gue iklanin selama menarik. Dan yang kedua si Jan juga bilang gitu, wah dia dapat value, dia dapat sesuatu yang bermanfaat dari tulisan gue. Terus dia bilang, karena itu asuransi jadi menarik ya. Saya kasih contoh lagi. Nah, ini juga tipe-tipe follower saya nih ya, yang udah terdidik bahwa it's okay kalau diiklanin because I trust you. Mereka sampai tulis kan, ini salah satu yang saya suka. Kalau mengendorse atau mempromosikan sesuatu itu lembut gitu ya. Nah, this is the kind of engagement yang kita bisa bikin gitu. Nggak perlu bohong-bohong juga, nggak perlu tipu-tipu juga. We can be real. We can be who we are, dan orang tetap bisa appreciate itu. Selama kita tetap kasih value ke mereka. Enggak 100% jualan. Atau yang saya sebut dengan jualan yang lebih classy. Gitu. Nah, satu contoh lagi buat teman-teman. Habis itu kita masuk ke bagian berikutnya. Yang ini lebih seru lagi nih ya. Dia bilang, gila gue salut banget lo bikin konten kayak gini. Sampai akhirnya gue follow deh itu akun brandnya. Gitu ya. Kebetulan ini brand asuransi loh teman-teman. Jadi membuktikan bahwa it works. Oke? Dan yang terakhir, bahkan ada yang sampai ngomong seperti ini. Gua sangat mengapresiasi bagaimana lo nggak cuma jualan, tapi lo juga mengedukasi orang. Right? Sehingga apa? Sehingga apa yang kita tawarkan itu memang sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita percaya. Memang ada manfaatnya buat orang. Jadi teman-teman, saya mau ninggalin satu mantra buat teman-teman semua. Ya, maksud dari semua ini adalah connection, conversation, conversion. Artinya apa? Kita mesti cari waktu untuk bikin hubungan yang baik dulu sama audiens kita, ngobrol dengan mereka, baru ujung-ujungnya kita convert. Atau kalau bahasa kerennya yang sering ngomongin sama Gary V adalah jab, jab, hook. Artinya apa? Kita pelan-pelan dulu, ketika waktunya tepat, baru kita masuk dengan call to action kita yang paling nendang. Waktu kita pelan-pelan, kita ngasih value. Pelan-pelan, kita ngasih value. Kita ngasih value lagi. Baru terakhir, kita jualan.
Oke? Nah, bisa dilihat dari postingan saya tadi, 10 slide, 7-8 slide-nya kasih manfaat ke orang, 9-10-nya baru menawarkan sesuatu. Dan itu normal buat orang-orang. Mereka bisa appreciate itu. Ya. Saya percaya dengan cara seperti ini, kita lagi berjalan ke arah yang baik. Ke arah yang dimana dunia itu sekarang akan mengapresiasi orang-orang yang bukan cuman followersnya paling banyak, tapi bisa bikin connection yang real sama audiensnya. Ya, contohnya gini teman-teman. Ini ada satu influencer followersnya jutaan, tapi ketika dia jualan baju, cuma laku 36. Bayangin ya, ini contoh account yang bagus ngumpulin audiens, tapi nggak bikin connection. Akhirnya ketika dia menawarkan sesuatu, level of trust-nya nggak kebentuk. Gitu. Sebaliknya, saya ada satu contoh yang praktikal banget, dan ini contoh yang sangat mirip karena sama-sama jualan baju ujungnya. Ini akun yang saya suka banget, dia sering sharing tentang basket, tentang review game, komentar dia tentang isu-isu yang lagi happening di NBA gitu. Siapa cedera, siapa yang mainnya bagus apa enggak, kenapa, dan bla bla bla. Dan akhirnya teman-teman, kita bisa lihat di 2 postingan ini, untuk account yang followersnya waktu itu sekitar 20-30 ribu, itu likes dan komennya bisa sampai ribuan teman-teman. Ya, dan itu komennya bisa panjang banget gitu. Ya, ketika dia akhirnya mulai untuk conversion, mulai untuk call to action jualan, ini yang terjadi. 800 t-shirt terjual dalam waktu 2 bulan. Ya, lebih panjang lagi, dalam waktu 7 bulan terjual 9.000 t-shirt. Kaliin aja 9.000 dengan, average harga 150.000. Wow, itu omset udah mau hampir 1,4 M teman-teman, dalam 7 bulan. Oke, nah so create that connection, baru kita convert. Now, satu tips lagi buat teman-teman, gimana Rup, tapi gue masih bingung bikin konten, tadi yang relevansi oke lah gue mulai nangkep, tapi gimana cara cari cerita dari gue yang menarik, gue gak ngerasa hidup gue menarik, gue gak ngerasa personal brand gue itu ada apa yang bisa diangkat, gue gak ngerasa ada sesuatu yang bisa diangkat menjadi personal brand gue. Well, sebenarnya ada, cuman perlu digali lebih dalam. Sekarang teman-teman coba ambil selembar kertas, ya, atau tulis aja di handphone kalian, ambil notes, ambil satu garis, di atasnya taruh high, di bawahnya taruh low. Oke, lalu mulai ketik dalam waktu 10 detik ke depan, apa yang menjadi momen paling high-nya teman-teman selama teman-teman hidup, apa yang menjadi momen paling low-nya teman-teman selama teman-teman hidup. Karena biasanya your highest and lowest moment, disitulah ada cerita-cerita seru tersimpan. Saya kasih waktu buat teman-teman, 10 detik. Cukup? Belum? 10 detik lagi deh. Nggak usah kebanyakan mikir. Apa yang keluar di kepala, tulis aja langsung di sana. Oke? 10 detik. Lagi. 10, 9, 8. Pikirkan momen yang happy. Itu biasanya momen yang tinggi. Momen yang dimana lu nangis, sedih, mau marah. Itu yang biasanya ada di momen yang low. Oke? Tulis, nggak usah banyak dipikir, judulnya aja, waktu gua naik kelas, waktu gua lulus, waktu gua MDRT, gitu. Dan, oke. Sekarang, gimana caranya ini menjadi konten? Gimana caranya menjadi personal branding? Gua ambil contoh ya, misal nih, biasanya kalau bikin exercise seperti ini, ada orang yang jawabnya ketika anak pertama gue lahir. Bisa nggak teman-teman kaitkan ini ke personal brand teman-teman? Bisa nggak kaitkan ini ke audience? Ya, kalau memang audience kita ternyata adalah parents atau new parents, pasti ada mereka juga ngalamin masa-masa yang sama dengan kita. Waktu anak pertama lahir kan. Wah, itu rasanya pasti luar biasa banget. Nah, kaitkanlah, misal kalau mau kejualan, ceritanya mungkin kayak gini. Anak gua ini adalah anak yang gue tunggu-tunggu selama bertahun-tahun untuk ngedapetin kamu. Mama papa itu berusaha banget loh.
Sampai kita mencoba berbagai macam cara, kita ketemu berbagai macam dokter, kita masukin berbagai macam treatment, bahkan mencoba IVF. Dan akhirnya berapa tahun kemudian, kita bisa megang kamu, kita bisa ngerasain. Dan ketika kamu hadir, mindset gue langsung berubah. Tadinya gue hanya mementingkan diri gue doang, sekarang tiba-tiba prioritas gue adalah dia. Dan satu hal yang langsung gue siapkan sama suami adalah, Beb, kita siapin yuk dana sekolah buat anak kita. Beb, kita siapin yuk buat masa depan dia. Beb, jangan sampai anak ini kenapa-napa dan kita nggak punya dana cukup buat membantu dia. Di situ juga kita akhirnya punya asuransi. Boom. That's how you connect your stories, what you want to say, dengan apa yang relevan dengan audiens kita. Right? Well, tentunya kita nggak ngejual 10 kali posting, 10-10-nya jualan ya. Pelan-pelan gitu ya, dari 10, 3 lah jualan masih oke. Tapi saya kasih contoh aja. Itu dari high moment. Bisa juga dari low moment. Bisa jadi momen ketika baby pertama kita lahir justru menjadi low moment kita loh. Baby blues dan segala macam drama yang lahirnya, kecapeannya secara mental dan fisik. Nggak apa-apa juga diceritain. Karena ada begitu banyak orang yang di luar sana mungkin ngalamin hal yang sama juga. Nah, tapi jangan berhenti di sana. Biasanya low moment akan diikuti dengan comeback-nya, diikuti dengan rebound-nya. Solusinya apa waktu itu? Gimana caranya bisa keluar dari lembah yang kelam itu? Pengalaman kita yang kita rasa biasa aja, ketika kita bisa kasih tahu orang, oh ini cara gue keluar dari lembah kelam itu, menjadi solusi, menjadi manfaat buat orang lain. Dapat lah ya teman-teman, udah kebayang lah ya. Udah banyak kan list high and low-nya, praktek lebih lama lagi. Gue yakin banyak cerita menarik yang bisa diangkat. Oke? Berikutnya teman-teman, kembali lagi ke personal branding mentality tadi. I build my tribe by sharing content that gives value, using the right medium for the good cause. Sekarang kita ngomongin dua hal. Konten dan the right medium. Ini bagian terakhir dari saya, kasih saya waktu 5-10 menit lagi. Oke? Konten itu bisa macam-macam. Dan kalau tadi saya kasih contoh di sosmed, di Instagram, kenapa? Karena, well, di Instagram udah ada 1 miliar pengguna yang aktif setiap harinya, might as well kita manfaatkan. Gitu. Tapi kalau enggak, kalau itu bukan gaya lo, kalau itu bukan yang nyaman buat lo, nggak apa-apa. Ada banyak format lain. Bisa bentuknya blog post, lebih panjang. Bisa bentuknya guest post. Guest post artinya apa? Sama, kita nulis juga, tapi kita numpang di blognya orang. Yang udah ada audiensnya, yang udah ada followersnya, kita bilang, boleh nggak gue kerja sama? Gue kolaborasi, gue nulis, ya sesuatu yang mungkin bermanfaat buat audiens lo, titip di post aja di tempat lo. Itu bisa. Ya, atau mungkin teman-teman bisa bikin microblog. Ini lagi happening banget. Microblog basically seperti yang saya lakukan tadi. Ya, ingat yang Money Can Buy Happiness? Itu kan sebenarnya tulisan-tulisan yang kayak blog, tapi di-cut menjadi potongan-potongan yang lebih gampang dicerna dengan di-swipe di Instagram. Oke? Lalu ada juga infografik. Infografik bisa bentuknya seperti ini. Buat teman-teman yang punya jiwa desain, saya tahu nih, ada teman-teman saya yang MDRT yang jago desain juga nih. Dulunya graphic designer ya. Bisa loh bikin infografik yang menarik, karena ya kita sekarang hidup di zaman visual gitu. Ya. Bisa juga kita bikin yang namanya white paper. Nah, white paper ini mungkin akan butuh kerjasama dari beberapa orang, karena kontennya akan lumayan padat dan butuh persiapan lebih lama. Tapi saya suka, ini saya kasih lihat salah satu brand, saya nggak kasih lihat nama insurance-nya, tapi mereka bikin yang namanya life guide buat anak-anak umur 20 dan 30. Bayangin. Berapa banyak sih kita yang galau di umur 20, gimana caranya ngatur keuangan, gimana caranya untuk mencari karir yang tepat, apa passion gua, apa ikigai gua. Mereka kasih kontennya secara gratis dalam bentuk PDF yang bisa di-download. Ketika kita kasih manfaat, orang akan ini kayak kita adalah jadi gula, semut tuh langsung wah gila ini manis banget nih, tertarik banget nih buat gua nih. Orang yang mencari-cari akan ngumpul. Nge-download, jadi tahu brand kita, jadi tahu account kita, right? Kasih sesuatu secara gratis, ya tukerannya adalah waktu kita bikin konten itu, in exchange dia menjadi audiens kita. Oke?
White paper. Berikutnya ada Instagram post sudah tahu, Instagram stories sudah tahu. Teman-teman manfaatkan semua fitur Instagram stories yang ada. Bikin games, bikin polling, pakai filter, bikin keseruan. Itu cara bercerita yang enak banget. Jangan kita bikin stories cuman mamer doang, kita lagi di mana, kita punya mobil apa. Kontekskan ke audiens kita selalu. Oke, gue bisa punya mobil ini, terus apa yang mau lu ajarin ke orang? Gue bisa punya mobil ini karena gue berjuang sekian lama. Karena gue ada 3, 4, 5 tahun yang ngalami masa susah. Itu yang dicari. Jangan hanya pamer aja. Pamer dan berikan manfaat. Berikan hiburan. Ingat ya, educational or entertaining. Berikutnya, bisa juga bentuknya podcast. Nah ini buat teman-teman semua yang pengen berbagi tapi nggak ngerasa nyaman untuk muncul mukanya dalam bentuk video. Jadi, mungkin merasa repot, aduh gila gue mesti make up berjam-jam, aduh gila rambut gue nggak menarik, aduh gila muka gue kayaknya nggak fotogenik. Oke. Yang penting konten lo bagus, bisa pakai podcast, audio doang, ya. Atau teman-teman bisa bikin namanya soundbites. Soundbites adalah versi pendek dari audio, ya, yang akhirnya dibikin menjadi potongan 1 menit, ya. Cari aja soundbites. Banyak banget postingan soundbites di Instagram podcast saya, 30 Days of Lunch. Ya, cari di situ. Lalu bisa juga bikin di Instagram Tigi, bisa juga bikin long form videos, ya. Nah sekarang teman-teman udah punya konten begitu banyak, naruhnya di mana? Bikin baru step 1, yang satunya lagi adalah mendistribusikannya. Ada begitu banyak platform bisa dipakai, tapi saya sarankan ke teman-teman bereksperimenlah lebih dari 1. Ya tentu yang saya rasa semua perlu punya sekarang adalah Instagram. Kalau saya boleh sarankan, teman-teman bisa bereksperimen di TikTok. Ingat teman saya tadi di awal, Ivy dan Richard dalam waktu kurang dari 6 bulan followersnya udah hampir 100.000 dan satunya lagi lebih dari 100.000. Dan yang ketiga yang saya ajak teman-teman untuk bereksperimen adalah LinkedIn. Ya, di LinkedIn itu organic reach-nya lagi bagus banget. Saya udah lama ninggalin LinkedIn, tapi saya posting lagi sekitar 2 minggu yang lalu. Teman-teman bisa ngelihat di sini. Ya, reach-nya luar biasa banget. Ribuan orang yang ngelihat. Ya, padahal saya hanya sharing postingan blog saya yang udah lama banget. Nah, yang bikin beda adalah walaupun itu postingan yang lama, saya kontekskan lagi dengan apa yang lagi happening sekarang. Saya kasih sedikit penjelasan singkat yang relevan dengan apa yang lagi happening sekarang. Oke? Nah, dari situlah saya dapat ribuan organic reach, ya. Dan link ini lagi growing banget teman-teman. Banyak yang lagi masuk ke sini. Saya punya seorang teman yang ketika masa pandemi ini justru dia mulai build personal branding dia di LinkedIn. Dia bagiin konten-konten tentang gimana caranya punya profile picture yang menarik. Profile picture seperti apa yang dibenci sama HR atau hiring recruitment manager. Profile picture yang bikin orang ilfeel. Gaya-gaya pose apa yang sebenarnya akan bikin lo ngerasa kayak profesional banget. Nah, dia jualan apa? Dia jualan jasa foto profile. Dengan dia membagikan konten seperti itu, orang dapat manfaatnya. Oh iya, foto gue salah. Oh iya, profile gue masih gak menarik. Akhirnya selama masa pandemi ini, orderan dia banjir teman-teman. Ya, nah itu dari konten akhirnya menuju ke conversion atau sales. Ingat ya, connection, conversation, dan conversion. Oke? Kemudian buat teman-teman semua di sini, ini titipan saya terakhir, kita seringkali hidup di dalam bubble kita sendiri. Ya, kalau bicara ngedistribusiin konten, kita sharingnya ke orang-orang itu aja, teman-teman yang itu aja. Well, akhirnya muternya di situ-situ doang. Cobalah cari komunitas-komunitas yang kita bisa ajak kolaborasi, kita bisa ajak ngobrol, kita ajak bikin konten bareng. Sebisa mungkin komunitas-komunitas ini di luar circle kita yang biasanya. Contoh, saya kasih beberapa komunitas yang menarik. Ada komunitas namanya Bapak-Bapak ID. Ya, ada komunitas untuk parenting. Ada komunitas buat teman-teman yang Muslim. Ada komunitas buat womanpreneur, cewek-cewek pengusaha. Ada komunitas buat apa lagi? Mungkin pesepeda, mungkin hobi tertentu gitu. Nah, cari teman-teman. Ajak mereka untuk bikin konten, bikin keseruan bersama. Nah dengan cara itulah kita bisa reach ke audiens-audiens yang berbeda. Sehingga kita nggak hidup dalam bubble-nya kita doang. Oke? Terakhir teman-teman,
dalam konteks konten sama medium, saya menyarankan teman-teman untuk punya sesuatu yang trafficnya everlasting. Ya, kita bikin sekali, ini akan bertumbuh terus audiensnya, akan bertumbuh terus pendengarnya, penontonnya, sehingga ini akan terus mendatangkan traffic ke account kita secara online, baik Instagram, YouTube, apapun. Alright? Saya kasih prakteknya yang benar-benar saya sudah lakukan. Ini adalah jumlah pendengar podcast saya di beberapa episode. Teman-teman bisa ngelihat, 90 hari pertama dia tayang, episode yang Alanda Kariza, itu bahkan nggak nyampe 10.000. Tapi teman-teman, 18 bulan kemudian, yang ngedengerin lebih dari 100.000. Dan inilah the beauty of making content yang everlasting. Di dalamnya isinya apa? Gimana caranya kita untuk menemukan beasiswa yang kita mau, gimana caranya untuk bikin cover letter yang menarik, gimana caranya untuk mempersiapkan diri untuk ngikutin interview bla bla bla, ya. Semua yang penting kita masukin sana. Dan akhirnya setiap kali ada season lagi pembukaan beasiswa baru, jumlah pendengarnya nambah lagi, karena orang haus dan mencari informasi ini, ya. Nah, ada 3 episode lain, teman-teman bisa ngelihat di sini sama. Bertumbuh juga terus konsisten dari pertama kali diposting sampai 18 bulan kemudian. Oke, kembali ke personal branding mentality. Saya udah mau wrap up ya teman-teman ya. Saya ingatkan sekali lagi, disimplify dengan kalimat ini. Kita tuh lagi ngapain sih personal branding? Kita lagi bikin audiens kita sendiri, lagi bikin tribe kita sendiri lewat konten yang memberikan manfaat atau value ke orang dengan menggunakan medium yang tepat, yang cocok sama kita, yang sesuai dengan audiens kita untuk tujuan-tujuan yang baik. Ya, salah satu tujuan itu tentunya akan harus ada impact-nya ke bisnis kita mungkin, ke relationship kita mungkin, tapi saya rasa itu eventuality lah. Kalau kita bisa ngebangun semuanya dengan baik, uang itu akan ngikut dengan sendirinya. Nah, untuk melengkapi kalimat ini, saya cuma nambahin 1 kata aja. Boleh ya? You have to do this consistently. Oke, saya sering banget berbagi ini ke orang-orang, tapi baru ngerjain sebulan, gone. Baru ngerjain 2 bulan, gone. Akhirnya ya nggak ngerasain manfaatnya, teman-teman. Oke, saya sendiri mulai dari 0, account yang saya punya sekarang, yang Felixandro. Saya build pelan-pelan, akhirnya sekarang saya bisa menikmati buahnya. Ini adalah salah satu quote yang saya suka banget untuk mengingatkan kita bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Apa hasil tidak akan mengkhianati proses ya? Ini salah satu quote favorit saya dari Warren Buffett. You cannot make a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Paham ya? Ada begitu banyak hal dalam hidup yang emang butuh proses. Ya, buat bayi ya butuh 9 bulan dikandung, nggak bisa dibikin 1 bulan lebih cepat dengan menghamili 9 perempuan gitu, right? So trust the process, teman-teman. Kalau teman-teman yang mau nanya, mau ngobrol, silakan, feel free ya ke Instagram saya. Nah, saya akan tutup dengan 1 cerita bagaimana personal branding akhirnya bisa membawa saya ke tempat-tempat yang saya nggak pernah bayangkan sebelumnya. Personal branding adalah sebuah investment yang akan terus compounding dan terus memberikan return, terus giving back, bahkan sampai ke hal yang saya nggak pernah bayangkan sebelumnya. Waktu saya mulai bikin podcast, yang saya tahu adalah saya pengen berbagi. Saya pengen ngasih something yang valuable buat orang, karena saya sadar, saya punya privilege, ya, ada di kota besar, punya akses ke orang-orang keren, banyak teman-teman saya yang punya insight yang menarik, punya wisdom yang seru, punya pengalaman yang bisa dibagikan ke orang-orang. Tapi ketika saya datang ke daerah, mereka bilang, Mas Rup, lu enak banget. Kita di sini tuh untuk bisa dapetin orang-orang itu, belum tentu mereka mau datang. Kalaupun datang tuh susah banget, waktunya nggak sesuai, bla bla bla. Well, dengan adanya podcast ini, lo bisa dengerin insight dari orang-orang keren dimanapun, cuma modal kuota. Asal lo mau buka app-nya aja, gitu kan. Karena audiensnya resonate, akhirnya di suatu hari saya rasa, well, mungkin bagus juga sekarang saatnya saya mengajak audiens saya untuk melakukan sesuatu yang gokil. Ada satu pengusaha yang saya suka banget, namanya Gary V. Dia udah punya followers lebih dari 8 juta,
saya ngefans banget sama dia. Akhirnya saya ajak pendengar-pendengar 30 Days of Lunch untuk yuk ramein postingan Instagram saya ini. Saya bikin baju, yaitu baju sepak bola Indonesia, ada namanya Gary V, V-nya Vaynerchuk, dan saya sengaja pilih nomor 5 karena 5 itu angka favorit dia. Lalu saya bilang, teman-teman kalau ngerasa podcast kita emang segitu bermanfaatnya buat lu, tolong dong bantu colek-colek Gary V di postingan ini. Gitu. Nah, waktu itu Gary V lagi ada mau rencana datang ke Jakarta, ngisi satu acara. Long story short, teman-teman, dengan berbagai macam cara yang kita lakukan, dengan support dari teman-teman pendengar 30 Days of Lunch, akhirnya episode podcast ini kejadian. Akhirnya baju itu bisa sampai ke tangannya Gary V, dan kita bisa rekaman. Dan sekarang kita punya satu episode yang impactful, yang masih saya dengerin sampai sekarang, dan mengingatkan saya bahwa personal branding is so powerful, ya. Not just for me, tapi even larger, bisa tetap ngasih manfaat ke orang, bisa tetap ngasih impact ke orang, dan ujung-ujungnya kita semua dapetin manfaatnya. Teman-teman, personal branding yang baik jarang sekali egois. Personal branding yang baik jarang sekali soal kita doang. Bahkan ketika kita memindahkan fokus dari diri kita ke manfaat yang kita bisa kasih kepada orang lain, disitulah personal branding akan memberikan dampak yang berkali-kali lipat. Nah, saya berharap teman-teman semua bisa menikmati petualangan teman-teman semua beberapa waktu ke depan ngebangun personal branding teman-teman semua. I look forward to hear your awesome stories. Nah, kalau teman-teman semua pengen ngobrol lebih lanjut, pengen bertanya, saya akan tinggalkan akun Instagram saya @felixsandro dan email saya. Saya rasa di sini ada begitu banyak orang-orang keren yang saya juga pengen kenalan, pengen ngobrol, pengen connect with each and every one of you. Sekian dari saya, teman-teman mau belajar. I look forward in meeting you in another event.